Oke, kembali lagi dengan Mr. Rian. Di video ketiga ini, saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini dipelajari untuk kelas 8 SMP di semester kedua. Itu di bab ke-9. Bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Kalian sudah pernah belajar di SD. Ada yang namanya kubus, ada yang namanya balok, ada yang namanya, saya lupa, tabung. Kalian belajar atau enggak? Kayaknya kubus sama balok udah pasti dipelajari di SD. Jadi kalau ngomongin bangun ruang itu adalah perbedaan bangun ruang dengan bangun datar. Kalau bangun datar ada persegi, ada segitiga, trapesium, dan sebagainya. Lingkaran itu bangun datar. Bangun datar itu bentuknya abstrak. Nggak ada benda yang sesuai dengan bangun datar itu. Lapangan berbentuk persegi, padahal iya dilihat bentuknya persegi adalah ketika dilihat dari atas. Padahal persegi itu nggak ada bentuknya. Menyerupai persegi iya. Tapi kalau bangun ruang ini benar-benar ada bentuknya. Contoh yang paling gampang dipelajari adalah balok dan kubus. Balok dan kubus. Contoh benda yang bentuknya balok apa? Kayu, tempat pensil, terus CPU komputer, AC, apalagi ya? Penghapus papan tulis, bentuknya balok. Jadi benar-benar bentuknya itu ada, bukan hayalan. Kalau bangun datar itu lebih ke hayalan, lebih ke perumpamaan. Tapi kalau bangun ruang itu ada bentuknya. Dan di sini yang kita bahas adalah yang sisinya datar. Pak, lawannya yang sisi datar apa? Sisi lengkung. Sisi lengkung itu kalian akan pelajari di kelas 9 nanti. Contoh bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, bola, dan seterusnya. Masuk ke bangun ruang sisi datar, balok. Cara menggambar dulu balok. Cara menggambarnya, gambar dulu persegi, gambar lagi sisi miringnya. Kalau saya ini kayak gambar tahu atau gambar SpongeBob sih. Udah kelihatan belum? Belum. Tambahin garis putus-putus. Sebentar. Tambahin garis putus-putus. Ini contoh balok. Kubus itu yang kayak gimana? Bentuknya mirip dengan balok. Nanti kita pelajari secara khusus masing-masing. Ini cara menggambarnya dulu aja. Garis putus-putus ini gunanya apa? Garis putus-putus ini adalah maksudnya adalah garisnya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan adalah bagian ini itu ketutupan. Jadi ada di belakang. Contohnya misalnya ada box TV atau kardus. Itu kan kalian nggak bisa ngelihat semua rusuknya ya. Rusuk kita apa nanti kita pelajari. Rusuknya nggak bisa kita lihat semua. Jadi yang kita lihat ada dari sini. Dari depan, bagian kanan, bagian atas. Bagian kiri, bagian belakang sama bagian bawah itu nggak kelihatan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Sampai sini paham ya? Oke, saya mau fokus ke balok dulu. Balok. Saya gambar balok yang besar. Kalau gambar mau lebih bagus lagi ya pakai penggaris. Di sini saya ngejar cepat aja. Oke. Balok. Bentuknya seperti ini. Di sini saya namain semua titik yang ada. A, B, C, D, E, F, G, H. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Penamaannya juga nggak sembarangan. Jadi kalau menamakan itu ya udah dari paling bawah kiri dulu, muter sesuai. Terus
atas kiri muter lagi, muternya berlawanan arah jarum jam. Nggak boleh di sini A, B-nya yang di sini, C-nya yang di sini, itu salah. Jadi penamaan juga ada aturannya. Nah, saya mau bahas unsur-unsurnya dulu. Unsur-unsur balok. Di sini ada yang namanya, oh sebentar, sebelum ke rusuk ada yang namanya titik sudut. Titik sudut apa aja? A, B, C, D, E, F, G, H. Penamaannya dengan huruf kapital. A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudut. Jadi pojok-pojoknya. Contoh balok itu adalah ruang kelas kalian atau kamar kalian. Biasanya umumnya kamar atau ruangan itu bentuknya balok. Jadi kalian lihat ujung-ujungnya, sudut-sudutnya. Ada yang namanya titik sudut, ada yang namanya rusuk. Nah, di sini rusuk itu adalah bagian-bagian yang menyambungkan titik-titik sudut tapi di bagian luarnya. Contohnya AB. Ini adalah rusuk. Rusuk AB. Rusuk CD. Saya langsung bikin sama dengan. Kenapa? Panjang rusuk AB akan selalu panjang dengan rusuk CD. Yang bawah sama yang bawah. Sama juga sama yang mana? EF sama GH. Sama dengan EF sama dengan GH. Ini rusuknya biasanya kita sebut sebagai P atau panjang. Paham ya? P. Panjang. AB, DC, EF sama HG. Lanjut, ada rusuk lain. Sekarang rusuk yang lebar. Yang lebar itu yang mana? BC. BC. Atau sama dengan AD, sama dengan GF, sama dengan EH. Ini rusuk kita sebut biasanya lebar. Kaki saya nutupin nggak? Nah, oke. Selanjutnya ada rusuk tinggi atau AE, BF, lalu ada lagi CG, ada lagi DH. Ini rusuknya kita sebut dengan T, tinggi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ada hal yang unik di sini. Ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi. Kalau sisi itu adalah, kalau kamu ngebayangin kardus, sisi kardus adalah yang bagian yang membatasi antara luar kardus dengan dalam kardus. Itu yang disebut sisi. Jadi di sini ada sisi A, B, C, D. Sisi bawah. Ya. Ada sisi atas. E, F, G, H. Atas. Ada sisi kanan. B, C, G, F. Penulis saya juga nggak harus sesuai ya. B, C, G, F. Sisi kanan. Sisi kirinya. A, D, H, E. Kiri. Sisi depan. A, B, F, E. Dan sisi belakang. Belakang itu adalah D, C, G, H. Ini ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi. Yang paling utama kalian harus tahu dulu masalah di balok ini. Lanjut, karena kalau mau dicatat silakan di pause aja videonya. Masih ngomongin yang sama tentang balok. Di sini saya punya diagonal. Apa tuh Pak diagonal? Harusnya kelas 7 kalian udah diajarin. Diagonal. Diagonal ketika dibangun ruang
itu ada dua, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Pertama kita ngomongin diagonal bidang. Oh iya, tadi sisi sama bidang sama aja ya. Sisi itu sama dengan bidang. Itu bahasa lainnya aja. Bidang A, B, C, D, dan seterusnya. Diagonal bidang hubungannya dengan bidang. Jadi kita ngomongin bidang dulu. Coba kita ngomongin bidang yang bawah. A, B, C, D. Ada diagonalnya. Bentuknya itu kan persegi ya. Persegi panjang. Persegi panjang diagonalnya yang mana? Diagonalnya itu adalah yang titik dengan titiknya dihubungkan tapi di bagian dalamnya, bukan di luarnya. Jadi AC. AC akan sama dengan diagonal bidang BD. Itu yang bawah. Yang atas juga sama dong. Akan sama dengan diagonal bidang EG, akan sama dengan diagonal bidang FH. Gitu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. E ke G, F ke H. Paham? Lalu sekarang diagonal yang di samping. Diagonal BG akan sama dengan diagonal CF. Akan sama dengan diagonal AH. Akan sama dengan diagonal DE. BG CF. AH DE. Itu. Semua akan sama. Yang diagonal di bawah sama atas, diagonal kanan sama kiri itu akan sama. Lalu diagonal sekarang yang depan dengan belakang. A dengan F dihubungin. Depan A, F, B, E. B, E. Lalu yang bagian belakangnya DG dan CH. Ini diagonal bidang. Kita ngomongin di bidang. Jadi titik dengan titik dihubungkan di bagian dalam tapi dalam satu bidang. Ada diagonal lain, diagonal ruang. Diagonal ruang artinya dia melintas di dalam, antar titik sudut dia melintas di dalam, tapi antar ruang, bukan antar bidang lagi. Jadi kalau ngomongin adalah dari titik pojok bawah situ misalnya, sampai ke pojok atas. Contohnya apa diagonal ruang? Diagonal ruang AG. Dari A di bagian depan kiri dihubungin ke G belakang kanan. AG. Diagonal ruang ini akan sama dengan diagonal ruang BH. Dari B dihubungkan ke H. Lalu dari C berarti dihubunginnya mana? C itu kan belakang kanan. Belakang bawah kanan. Berarti lawannya adalah depan atas kiri. Sama dengan CE sama dengan DF. Oke. Ini diagonal bidang, ini diagonal ruang. Cara mencarinya sekarang kalau diagonal bidang. Contoh. Saya mau mencari diagonal bidang AC. AC. Saya gambar persegi yang bagian bawahnya. A, B, C, D. Yang saya minta adalah AC. Oke, ingat pelajaran bab 1 kita, yaitu tentang teorema Pitagoras. Karena balok itu semua titik sudutnya akan membentuk sudut 90 derajat, berarti ketika AC menjadi segitiga siku-siku, berlakulah AB AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa ditambah? Karena AC adalah hipotenusa, sisi miringnya. Kepake lagi kan? Sekarang saya mau gambar AG. Saya mau cari AG. Diagonal ruang. Dia diagonal bidang. Yang ini diagonal ruang. AG.
Cara mencarinya gimana? Saya gambar lagi segitiga siku-siku. Di sini A, di sini C, di sini G. Pakai Pitagoras lagi. Jadi selalu dipakai Pitagoras itu. Oke. Itu untuk kubus. Bedanya kubus sama itu untuk balok. Sekarang kita lanjut ke kubus. Kalau balok di sini AB itu berupa panjang, BC itu kita umpamakan lebar, dan CG itu kita umpamakan tinggi. BF juga tinggi, AE juga tinggi, DH juga tinggi. CD itu panjang, EF itu panjang, GH itu panjang. BC itu lebar, FG itu lebar, EH itu lebar, AD itu lebar. Ini balok. Ketika kubus, bentuknya, kalau kubus itu adalah balok. Loh Pak, maksudnya gimana? Saya punya kubus A, B, C, D juga. E, F, G, H. Sama. Kubus dan balok itu kubus itu adalah balok. Balok yang gimana? Dari A ke B kita simbolkan dia R. Rusuk. B ke C kita simbolkan dengan R. C ke G kita simbolkan dengan M. Lihat ya. Kalau balok panjang, lebar, dan tinggi. Semuanya nggak mesti sama. Bisa beda-beda. Tapi kalau kubus, panjang, lebar, dan tingginya akan sama. Ketika misalnya ini angkanya 2, berarti 2. Itu yang disebut kubus. Kalau balok nggak mesti. Bisa 2, bisa 1, bisa 3. Nggak mesti sama, nggak ada aturannya. Jadi kubus adalah balok yang panjang, lebar, dan tingginya sama. Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke jaring-jaring. Jaring, kubus, dan balok. Jaring-jaring, kubus, dan balok. Jadi kalau kita ngomongin jaring-jaring, itu contohnya kayak kalian ngebongkar box makanan. Saya punya kubus dulu. Saya punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ada kubus. Bagian dasarnya di sini saya warnain. Saya warnain itu. Si bidang A, B, C, D saya warnain. Nah, ini misalnya kotak makanan. Kotak kalau misalnya di acara-acara snack, kotak-kotak snack. Terus kalian bongkar. Dibongkarnya bentuknya akan gini. Ini misalnya adalah si alasnya tadi. Ketika dibongkar, pasti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah jaring-jaring. Jadi jaring-jaring itu ketika kalau udah jadi satu kita copotin semua, kita lepasin, tapi jangan sampai kelepas, maksudnya jangan sampai keputus, tetap nyambung. Ini bagian alasnya, ini bagian yang lainnya. Kalian coba kalau bentuknya kayak gini, kalian satuin lagi. Yang bagian ini ditekuk, tek, ini ditekuk, tek, tutup. Jadi kubus lagi.
Ini adalah jaring-jaring kubus. Bentuk lainnya gimana? Bentuk lain jaring-jaring kubus. Dia bisa aja bentuknya kayak gini. Nah, bentuk jaring-jaring kubus. Yang pasti kubus ini punya berapa sisi? 1, 2, atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Ada 6 sisi. Otomatis jaring-jaringnya juga akan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentuknya bisa divariasi lagi. Di sininya digeser ke sini, di sini geser ke sini. Atau gimana lagi ya? Ininya digeser ke sana jadi huruf T. Intinya itu kalian sendiri. Nanti jaring-jaring itu nggak begitu banyak sih yang dibahas. Cuma kalian bisa pelajari sendiri. Itu jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring kubus semuanya satuannya sama, semuanya luasnya sama. Ukurannya sama, persegi semua. Karena tadi di sini R, dan R. Berarti semuanya akan sama. Persegi semua. Itu yang mesti dicatat. Lanjut ke balok. Sudah 20 menit. Kalau bentuknya balok, alasnya saya warnain lagi. Ketika dibuka, bentuknya akan kayak gini. Bentuknya menyerupai seperti ini. Beda-beda ukurannya. Ada ukuran depan, ada ukuran yang bawah sama atas akan sama. Ini bawah, ini atas. Terus ini kiri, ini kanan, ini depan, ini belakang. Gitu. Untuk jaring-jaring balok. Bisa juga divariasiin, itu kalian cari sendiri. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke luas permukaan dan volume. Di SD udah dipelajari mungkin, tapi saya ulang lagi. Ada kubus. Sebentar, ada balok. Panjang, lebar, tinggi. Ada kubus. R, dan R. Ada balok. Ada kubus. Kita ngomongin luas permukaan dulu. Luas permukaan balok adalah, lihat, yang bawah adalah panjang kali lebar, yang atas panjang kali lebar, ya kan? Berarti ada dua kali panjang kali lebar. Terus ada lebar kali tinggi untuk kanan, yang kiri lebar kali tinggi, yang depan panjang kali tinggi. Artinya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Tuh. Ada satu lagi volumenya. Volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Pak, luas permukaan itu apa? Volume itu apa? Kalau luas permukaan misalnya dus itu kalian mau cat sebuah kotak yang bentuknya balok atau bentuknya kubus, kalian mau cat. Jadi yang dicat itu kan bagian-bagian luarnya aja kan itu. Bagian bawah dicat, atas dicat, kiri dicat, kanan dicat, depan dicat, belakang dicat. Itu yang disebut luas permukaan. Kalau volume adalah misalnya mau diisi oleh sesuatu. Oleh air, oleh makanan dan seterusnya. Itu volume. Jadi volume itu adalah
bisa diisi berapa banyak. Banyaknya ini satuannya volume. Nanti kita lihat lagi kayak gimana. Tapi kalau luas permukaan adalah besar dari sisi-sisinya, besar dari bidang-bidangnya. Tuh. Kalau luas permukaan kubus adalah 6 dikali R dikali R. R kali R, R kali R, R kali R. Semuanya ada 6. 6 dikali R kali R. Oke. Volumenya R pangkat 3. Ini yang harus diketahui untuk balok dan kubus. Oh iya, ada satu soal yang biasanya suka keluar selain luas permukaan dan volume adalah panjang kawat untuk membuat. Panjang kawat. Apa nih Pak maksudnya? Jadi misalnya kalian pengen bikin akuarium, bentuknya kubus, bentuknya balok. Jadi pertama besi-besi yang untuk ngebikinnya, rangkanya. Jadi bagian sini, jadi rusuk-rusuknya. Panjangnya ada berapa di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. 4 panjang. Lebarnya ada berapa? Ada 4, tingginya ada 4. Panjang kawat adalah 4 dikali P tambah L tambah T. Kalau kubus, R kali R, ada R, ada R, ada R. Ada berapa rusuknya? Ada 12. 12 dikali R. Ini yang kita pelajari di kubus dan balok. Sampai sini. Mungkin saya stop dulu ya biar nggak banyak-banyak. Habis ini kita bahas prisma dan limas. Lanjut di video berikutnya. Ciao.